Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Minanda Putra, NIM 2019 008415 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang chart pattern. Pengertian chart pattern. Chart pattern adalah suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang, sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana arah harga akan bergerak. Chart pattern sangat penting dalam analisa teknikal, karena selain bisa mendeteksi arah harga, pola ini juga bisa diamati di semua time frame, mulai dari menit, jam, hingga bulan. Dari beberapa metode analisa teknikal, bisa dikatakan analisa dengan chart pattern ini adalah teknik membaca pergerakan harga pasar sangat sederhana dan akurat. Akurasinya lebih tinggi daripada pola-pola candlestick tradisional karena memperhitungkan lebih banyak formasi candlestick. Cara analisa chart pattern sangat sederhana karena hanya perlu mencermati pola grafik harga itu sendiri. Untuk yang pertama ada double top. Sebuah double top adalah pola pembalikan yang terbentuk setelah ada perpanjangan gerakan. Top atau puncak adalah puncak yang terbentuk ketika harga menyentuh tingkat tertentu yang tidak dapat ditembus atau di-break. Setelah menyentuh tingkat ini, harga akan nampak reject alias terpental sedikit, tapi kemudian kembali nampak menguji tingkat puncak lagi. Jika harga masih nampak memantul dari tingkat itu lagi, maka itulah yang disebut double top. Nah, ini merupakan contoh dari double top. Dalam penggalan chart atau grafik di atas, dapat terlihat bahwa puncak terbentuk dua kali. Coba perhatikan bagaimana puncak kedua tidak mampu menembus tinggi puncak sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa pembalikan akan terjadi. Dengan double top, recommended entry pada low sebelum puncak kedua. Selanjutnya ada double bottom. Bagian bawah ganda atau double bottom juga merupakan formasi pembalikan tren, tapi kali ini kita mencari untuk posisi buy bukan sell. Formasi tersebut terjadi setelah downtrend ketika dua bottom telah terbentuk. Dan ini contoh dari double bottom. Ketika candlestick menembus neckline, maka bisa posisi buy. Nah, dapat terlihat dari chart atau grafik di atas bahwa setelah tren sebelumnya harga membentuk dua lembah. Coba perhatikan pula bagaimana bottom kedua tidak mampu secara signifikan break bottom yang pertama. Ini adalah pertanda bahwa pembalikan akan segera terjadi. Dengan double bottom, recommended entry pada high sebelum lembah kedua terjadi. Selanjutnya ada head and shoulders pada kondisi uptrend. Pola ini biasa disebut pola kepala dan bahu yang merupakan formasi pembalikan tren. Hal ini dibentuk oleh puncak atau bahu diikuti dengan puncak yang lebih tinggi atau kepala dan kemudian lagi puncak yang lebih rendah atau bahu. Sebuah leher ditarik dengan menghubungkan titik-titik terendah dari dua lembah. Kemiringan garis ini dapat ke atas atau ke bawah. Biasanya ketika leher ke bawah menghasilkan sinyal yang lebih handal. Ini merupakan contoh dari head and shoulders pada kondisi uptrend. Nah, dalam contoh kita dapat dengan mudah melihat pola kepala dan bahu. Kepala adalah puncak kedua yang merupakan titik tertinggi dalam pola ini. Kedua bahu juga membentuk puncak tetapi tidak melebihi tinggi kepala. Dengan formasi ini, recommended entry hanya dilakukan pada low sebelum puncak yang membentuk bahu kedua. Selanjutnya head and shoulders pada kondisi downtrend. Hal ini pada dasarnya sama dengan posisi atau pola kepala dan bahu, hanya saja posisi pada pola kondisi terbalik. Nah, ini merupakan contoh head and shoulders untuk downtrend. Selanjutnya ada wedge. Wedge atau gergaji adalah sinyal jeda dalam tren saat ini atau jeda pada saat kondisi tren. Wedge bisa berfungsi sebagai pola kelanjutan atau pembalikan.
Yang pertama ada rising wedge. Sebuah bentuk naik terbentuk ketika harga mengkonsolidasi antara support dan resisten miring ke atas. Di sini kemiringan garis support lebih curam daripada resisten. Dengan harga yang berkonsolidasi, kita tahu bahwa ledakan besar akan datang, sehingga kita bisa mengharapkan harga yang akan lari baik ke atas atau ke bawah. Jika bentuk irisan naik setelah uptrend, biasanya pola pembalikan. Di sisi lain, jika terbentuk selama kecenderungan turun, bisa sinyal kelanjutan dari gerakan ke bawah. Yang penting adalah bahwa ketika Anda melihat hal itu, siap dengan perintah entry. Ya, ini merupakan contoh dari rising wedge pada kondisi uptrend. Nah, dalam contoh pertama, bentuk naik terbentuk pada akhir uptrend. Perhatikan bagaimana tindakan terbentuk dengan harga tertinggi yang baru. Lihat bagaimana harga turun. Perhatikan bagaimana tindakan terbentuk dengan harga tertinggi. Itu berarti ada banyak trader putus asa untuk buy dan kemudian melakukan buy. Mereka mendorong harga turun dan mematahkan garis trend, yang menunjukkan bahwa kecenderungan untuk tren menurun. Sama seperti dalam pola chart lainnya, pergerakan harga setelah breakout terjadi, maka besarnya sama dengan ketinggian formasi atau bahkan melebihi tinggi formasi. Dan ini rising wedge pada pola downtrend. Harga berasal dari kecenderungan untuk menurun sebelum konsolidasi dengan tinggi yang lebih tinggi atau higher high, dan rendah yang lebih tinggi atau higher low. Dalam hal ini, terjun ke bawah dan kecenderungan untuk menurun terus-menerus. Itu sebabnya itu disebut sinyal kelanjutan. Sebuah biji naik terbentuk setelah uptrend, biasanya menyebabkan pembalikan atau kecenderungan. Sedangkan biji naik terbentuk selama tren turun, biasanya kelanjutan downtrend. Secara sederhana, sebuah biji naik mengarah ke kecenderungan untuk menurun, yang berarti bahwa itu adalah pola chart bearish. Selanjutnya, falling wedge. Sama seperti rising wedge, falling wedge bisa menjadi sinyal pembalikan atau kelanjutan. Sebagai sinyal pembalikan, maka yang terbentuk di bawah kecenderungan untuk menurun, menunjukkan bahwa kondisi tren kenaikan akan datang berikutnya. Sebagai kelanjutan sinyal, hal ini terbentuk selama uptrend, menyiratkan bahwa tindakan harga ke atas akan kembali. Berbeda dengan rising wedge, falling wedge adalah pola grafik yang bullish. Ini merupakan contoh dari falling wedge. Nah, dalam contoh ini, falling wedge berfungsi sebagai sinyal pembalikan. Setelah kecenderungan untuk menurun, harga dibuat lower high dan lower low. Setelah menembus di atas garis trend, harga bergerak ke atas kurang lebih sama dengan ketinggian formasi. Dalam hal ini, rally harga melebihi target. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah contoh di mana falling wedge berfungsi sebagai sinyal kelanjutan atau continuation seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika bentuk falling wedge selama uptrend, biasanya sinyal akan kembali melanjutkan naik. Nah, ini merupakan contoh dari falling wedge yang berfungsi sebagai sinyal kelanjutan. Selanjutnya ada rectangle. Rectangle atau persegi panjang adalah pola yang terbentuk ketika harga dibatasi oleh support dan resisten paralel. Harga akan mengetes tingkat support dan resisten beberapa kali sebelum akhirnya tembus. Ini merupakan contoh dari rectangle yang dimana ada support dan resisten. Pada contoh di atas, kita dapat dengan jelas melihat bahwa nampak dibatasi oleh dua tingkat harga yang nampak sejajar satu sama lain. Dalam kasus yang nampak seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah menunggu sampai salah satu tingkat tembus, kemudian masuk pasar. Jadi di dalam rectangle ini, sebuah harga harus menembus support atau resisten. Ketika sudah menembus, kita bisa melakukan open posisi. Selanjutnya ada bearish rectangle.
Sebuah persegi panjang bearish terbentuk ketika harga mengkonsolidasi untuk sementara selama kecenderungan tren menurun. Hal ini terjadi karena penjual mungkin perlu berhenti dan mengatur napas sebelum harga kembali lanjut turun lebih rendah. Ini merupakan contoh dari bearish rectangle. Nah, dalam contoh ini, harga memecahkan bagian bawah persegi panjang dan terus jatuh. Jika kita memiliki waktu singkat dan tepat di bawah tingkat support, kita akan mendapatkan pips yang banyak. Selanjutnya, bullish rectangle. Berikut contoh lain dari segi 4, tren bullish saat ini. Setelah uptrend, harga berhenti untuk mengkonsolidasikan sebentar lalu melanjutkan kembali up. Nah, ini merupakan contoh dari bullish rectangle. Selanjutnya ada pennant, bearish pennant. Serupa dengan rectangle atau persegi panjang, pennant atau panji-panji adalah pola kelanjutan yang terbentuk setelah bergerak saat kuat. Setelah bergerak ke atas atau ke bawah dengan sangat kuat, pembeli atau penjual biasanya berhenti sejenak untuk menarik napas mereka sebelum meneruskan tren. Karena itu, harga biasanya mengkonsolidasi dan bentuk segitiga simetris kecil yang disebut sebuah pennant. Sebuah bearish pennant terbentuk selama tren menurun curam hampir vertikal. Setelah penurunan tajam, beberapa penjual menutup posisi mereka sementara penjual lainnya memutuskan untuk masuk pasar, membuat harga berkonsolidasi. Ini merupakan contoh dari pennant yang dimana marketnya sedang downtrend. Begitu banyak penjual melompat masuk pasar, harga akan menembus di bawah bagian bawah pennant dan terus bergerak ke bawah. Seperti yang Anda lihat, harga terjun ke bawah. Untuk perdagangan pola grafik ini, kita akan meletakkan sell di bagian bawah pennant dengan stop loss di atas pennant tersebut. Selanjutnya ada bullish pennant. Bullish pennant, seperti namanya, ini menandakan bahwa buyer sudah akan memompa harga ke atas lagi, seperti kebalikan dari bearish pennant. Ini merupakan contoh dari bullish pennant. Dalam contoh ini, harga melakukan pendakian vertikal yang tajam sebelum istirahat mengambil nafas. Sama seperti cara mengukur target pada bearish pennant, biasanya harga akan mencapai ketinggian yang sama dengan tiang di bawah pennant. Selanjutnya ada triangle. Pertama ada symmetrical triangle atau segitiga simetris. Sebuah segitiga simetris adalah formasi grafik di mana kemiringan harga tertinggi dan kemiringan harga terendah berkumpul bersama-sama ke titik di mana terlihat seperti segitiga. Apa yang terjadi selama pembentukan ini adalah bahwa pasar sedang membuat lower high dan higher low. Ini berarti bahwa baik pembeli maupun penjual mendorong harga cukup jauh untuk memberi tren yang jelas. Jika ini pertempuran antara pembeli dan penjual, maka ini akan menjadi seri. Ini adalah merupakan jenis konsolidasi. Nah, ini merupakan contoh dari symmetrical triangle atau segitiga simetris. Dalam chart di atas, kita dapat melihat bahwa baik pembeli maupun penjual bisa mendorong harga ke arah mereka. Ketika ini terjadi, kita mendapatkan lower high dan higher low. Ketika semakin runcing, itu berarti bahwa breakout semakin dekat. Kita tidak tahu kemana harga akan berlari, tetapi kita tahu bahwa pasar sebentar lagi akan breakout. Kita dapat melakukan order di atas atau di bawah kemiringan dengan buy stop atau sell stop. Karena kita sudah tahu bahwa harga akan breakout, kita bisa mencari tumpangan kemanapun harga akan bergerak. Nah, dalam contoh ini, jika kita menerapkan entry order di atas kemiringan, jika Anda telah menempatkan pending sell order di bawah kemiringan, maka kita bisa menutupnya. Selanjutnya ada ascending triangle. Jenis pembentukan terjadi ketika ada tingkat resistensi dan kemiringan lebih rendah. Apa yang terjadi selama ini adalah bahwa ada suatu tingkat tertentu yang pembeli tidak bisa melebihinya. Namun, mereka secara bertahap mulai untuk mendorong harga ke atas dengan membentuk higher low. Nah, ini merupakan contoh dari ascending triangle.
Pada chart atau tabel di atas dapat terlihat bahwa pembeli mulai mendapatkan kekuatan karena mereka membuat higher low. Mereka terus memberi tekanan pada tingkat resistensi dan sebagai hasilnya, breakout pasti terjadi. Banyak buku charting akan membantu Anda bahwa dalam banyak kasus pembeli akan memenangkan pertempuran ini dan harga akan keluar melewati resisten. Namun, dari pengalaman bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Kadang-kadang level resisten terlalu kuat dan daya beli tidak cukup untuk menembus resisten. Dalam hal ini, kami akan menempatkan pending buy stop order di atas garis resistensi dan pending sell stop order di bawah kemiringan. Dalam skenario ini, para pembeli kalah dan harga mulai menyelam. Anda dapat melihat bahwa harga drop sekitar jarak yang sama dengan ketinggian formasi segitiga. Selanjutnya ada descending triangle. Descending triangle adalah kebalikan dari ascending triangle. Ini merupakan contoh dari descending triangle. Dalam chart di atas, Anda dapat melihat bahwa harga secara bertahap membuat higher low. Mungkin harga akhirnya akan menembus support dan terus turun. Namun dalam beberapa kasus support yang terlalu kuat dan harga akan memantul dan membuat gerakan kuat ke atas. Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak peduli kemana harga akan pergi. Kita hanya tahu bahwa itu akan pergi ke suatu tempat. Dalam hal ini, kita akan menempatkan pending order di atas garis atas dan di bawah garis support. Dalam hal ini, harga akhirnya breakout ke atas puncak segitiga. Demikian penjelasan dari saya mengenai chart pattern. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.